Hai sahabat retail, balik lagi bersama gue Ronald di channel gue yang membahas tentang dunia retail. Oke, pada video kali ini rada berbeda karena gue pengen ulas mengenai laptop yang gue beli ini, yaitu laptop Lenovo Yoga C940. Nah, apakah worth it laptop ini gue beli dengan harga sekitar 25 jutaan? Sebelum gue cerita sedikit nih mengenai laptop ini, gue akan cerita mengenai kebutuhan gue. Jadi kebutuhan gue itu adalah membeli laptop yang spesifikasinya itu untuk bisa bisnis, untuk presentasi, dan untuk programming. Nah, di sisi lain gue juga pengen punya laptop itu untuk ngedit konten-konten gue yang seperti gue buat ini. Jadi di sini gue bikin gimana cara supaya gue punya satu perangkat nih, laptop mobile, terus gue bisa setiap kegiatan kayak laptop untuk content creator, laptop untuk programming, sama laptop untuk meeting dengan klien, itu menjadi sebuah kesatuan. Jatuhlah gue pada pilihan Lenovo Yoga ini. Spesifikasi Yoga itu, laptop ini, yaitu pertama dia modelnya Lenovo Yoga C90 14 inch dengan layarnya ini adalah 4K. Karena layarnya 4K, jadi dia menghasilkan kualitas gambar yang lumayan sangat bagus. Terus dia layarnya juga ini touchscreen dengan prosesor i7 1065G7. Ya, di sini gue baca sini karena gue nggak hafal spesifikasinya, jadi gue baca lagi. Terus dengan prosesor 1,3 GHz, terus RAM-nya 16 GB dan SSD-nya 1 TB. Nah, dia menggunakan Windows 10 dengan warna Mica. Nah, ini adalah spesifikasi tertinggi dari laptop Lenovo ini yang tipe Yoga. Karena tipe C940 itu dengan spesifikasi SSD 1 TB itu sangat tinggi dan itu sulit untuk gue dapatkan biasanya itu ke komputer. Kali ini gue bisa dapatkan. Oke, kita langsung ke penggunaannya, experience gue menggunakan ini. Nah, untuk experience gue menggunakan ini, itu kurang lebih sekitar 1 bulan setelah gue belinya. Jadi penggunaan selama 1 bulan itu, di sini sangat ideal untuk mobilitas. Kenapa? Karena laptop ini sangat tipis dan sangat ringan. Jadi laptop ini sangat cocok buat orang yang pengen punya mobilitas yang tinggi dan pengen bawa laptop ini kemana-mana. Karena laptop ini sangat ringan, teman-teman. Terus, salah satu mungkin yang keunikannya adalah laptop ini bisa dibikin mode tab. Jadi mode tablet. Bagus juga ya. Oke, kita balikin. Oke. Nah, selain laptop ini bisa menjadi mode tab, di sini juga ada stylusnya. Jadi ada sebuah pensil elektronik. Nah, seperti ini. Nah, ini akan sangat memudahkan kita, selain dia touchscreen, bisa menggunakan pensil ini. Oke, gue singkirkan dulu ini, karena merusak pemandangan. Nah, dengan ada fitur seperti ini, yang kita bisa logis di dalam sini, nah itu akan sangat memudahkan kita untuk dalam meeting online. Jadi, kita menggunakan meeting online, terus entah itu Zoom atau Google Meet, terus kita melakukan presentasi dengan menjelaskan kayak whiteboard-nya gitu. Jadi, ini sangat membantu teman-teman. Terus satunya lagi itu, karena ada stylusnya ini, untuk penggunaan aplikasi seperti Photoshop, jadi teman-teman pengen ngedit sesuatu, terus pengen menambahkan sesuatu dengan stylus, itu sangat membantu. Gue pertama kali menggunakan laptop dengan menggunakan layar touchscreen dan stylus, jadi gue merasakan sebuah experience, rasanya seperti menggunakan sebuah tab di tempat gue. Jadi ini kayak sebuah laptop, tapi gue gunainnya mirip kayak tab, jadi lebih enak untuk gue dalam pengeditan. Oke, lanjut. Nah, sekarang gue pengen mengeluh soal yang namanya suhunya. Suhu ketika gue melakukan online meeting seperti menggunakan Zoom atau Google Meet, suhunya menjadi sangat panas. Jadi di sini gue menggunakan Zoom-nya itu lumayan terganggu dengan suhunya. Karena gue takut ya, entah mungkin benar apa enggaknya, gue takut kenanya di baterainya. Di baterainya bisa panas dan bisa rusak. Nah, gue takutnya di situ, makanya gue menggunakan ngakalinya dengan namanya cooling pad. Jadi gue menggunakan cooling pad untuk mengurangi suhu di sini. Apalagi gue juga mulai menggunakan Zoom itu untuk webinar. Jadi gue udah mulai melakukan sharing webinar di Zoom gue.
Oke, sebelum kita bahas mengenai worth it apa enggaknya laptop ini, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman untuk waktu booting saat si laptop ini dalam keadaan off dan on, teman-teman bisa lihat gue udah mulai rekam di situ menggunakan stopwatch dan secara bersamaan gue menekan tombol on yang di sini, tombol power dan mengenakan stopwatch. Teman-teman bisa lihat mungkin di situ akan gue tampilkan. Terus soal worth it apa enggaknya, sama experience yang gue tercapai apa enggak. Jadi secara bisnis mungkin laptop ini sangat cocok, tercapai. Tapi untuk bisnis, untuk meeting, kayaknya ini kurang. Gue harus menggunakan PC supaya nggak terlalu panas. Terus keduanya itu untuk dari segi performance, laptop ini udah cukup. Tapi kalau Photoshop, pada saat mau ganti font, itu biasanya rada loading, dan gue nggak tahu itu kenapa, apakah itu sesuatu yang normal, apakah mungkin karena Photoshopnya versi terbaru yaitu versi 2020, gue nggak tahu juga. Tapi mungkin teman-teman bisa mencoba juga, apakah teman-teman juga mengalami hal yang seperti itu. Terus dari segi tab dan mobilitas, ya menurut gue ini udah lebih daripada cukup. Di gue kesimpulannya sebenarnya gue puas dari laptop ini, tapi dari suhunya gue nggak terlalu puas. Cuman dari suhu gue bisa ngakalinya dengan cooling pad, jadi menurut gue nggak masalah. Jadi soal worth it atau enggaknya, 25 juta menurut gue itu sepertinya kayaknya kemahalan sih untuk laptop ini. Jadi kalau dibilang worth it dari segi penggunaan itu oke, tapi kalau dari segi harga ini lumayan kemahalan. Mungkin video ini bisa sampai di sini, dan gue rasa jika teman-teman ingin untuk melakukan eksperimen sedikit mengenai warung tradisional dijadikan modern, jangan lupa untuk tetap subscribe video ini. Oke, see you!